Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Selasa 2 Februari 2021. Bacaan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadikan kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya." Ibu bapak, saudara dan saudari seiman, Injil hari ini sudah terlihat jelas dengan konteks hari ini, yang dimana gereja sejagat memestakan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Yusuf dan Maria menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Tanggung jawab ini mengungkapkan makna iman serta kepatuhan orang tua atas apa yang telah difirmankan dan ditetapkan oleh Tuhan.
dewasa ini, orang tua banyak melalaikan sebagaimana tentang kekristenan pada keluarganya. Tanggung jawab terhadap anak hanya diterapkan sebatas pemenuhan kebutuhan lahiriah. Model seperti ini jelas mengabaikan kebutuhan spiritual anak-anaknya. Tentunya kita ketahui bersama bahwa kebutuhan spiritual lebih utama daripada kebutuhan lahiriah. Sejak kecil, anak harus diperkenalkan kepada Yesus agar ia menyerahkan hidupnya kepada Allah atau Yesus itu sendiri. Sangatlah keliru bila dikatakan bahwa anak belum tahu apa-apa. Orang tua bertanggung jawab membawa anak ke gereja dan mendorongnya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya sebagai orang tua mendorong dan mengajak anak ke gereja, itu dapat mereka temukan bagaimana makna hidup mereka tentang kemuliaan Allah. Sehingga sementara bagi Yosef dan Maria, peristiwa ini membuat mereka semakin mengenal siapa anak itu, sekalipun masih banyak yang misteri. Atau dapat kita ketahui, kita menyerahkan sang buah hati kepada Allah. Kita yakin dan percaya bahwa kelak anak atau sang buah hati kita akan menjadi manusia yang berguna untuk keluarga dan masyarakat luas.